Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma astur 'aiba syekhina anna wa la tudhhib barakata ilmihi minna. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama diberikan nikmat iman dan Islam sehingga masih sama-sama belajar, ya, khususnya di dalam pelajaran fikih wanita di dalam kitab Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyaril Masriyah. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang salah satu yang termasuk daripada talak, yaitu khulu dalam Islam, yang mana pengajuan talak dilakukan oleh sang istri atas kemauan istri dan atas desakan istri, ya, dan dibayarkan juga dengan tebusan yang harus dibayarkan istri kepada suaminya. Kemudian pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan masih membahas tentang bab yang berkaitan dengan tolak, ya, dan terutama di dalam pernikahan juga. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ridallahi ta'ala wal izalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur 'aiba syekhina anna wa la tudhhib barakata ilmihi minna. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang mahar, ya, dalam pernikahan atau mahar di dalam Islam. Ya. Pasti ketika kita mendengar kata pernikahan, ya, kita mendengar kata ijab qabul akad, ketika ada orang yang melamar perempuan, gitu ya, bertunangan dan segala macam, pasti kita akan terlintas atau sudah ada di kepala kita, yaitu tentang mahar, ya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang apa yang dimaksud dengan mahar, khususnya dalam pernikahan dan di dalam Islam itu sendiri. Mahar itu berasal daripada kata bahasa Arab, ya, yang kadang disebut juga dengan sodak, atau di dalam bahasa Indonesia adalah mas kawin. Mahar, sodak atau mas kawin ini adalah al-mal alladhi wajaba 'ala zawj daf'uhu li zawjatihi bisababi aqd nikah, adalah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah, ya. Jadi ketika akad nikah itu sering sekali qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur halan, gitu ya. Saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin tersebut tunai, gitu ya. Nah, maka mas kawin atau bimahrin madhkur itu disebut dengan mahar, ya. Hukum mahar itu di dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, ya, jika telah sempurna akad nikahnya maka sesuai dengan kadar yang ditentukan. Maka apabila misalkan si wanita ini tidak mempermasalahkan maharnya atau tidak boleh, tapi itu tidak boleh karena mahar harus ada atau wajib, ya, meskipun sedikit ataupun maksudnya hanya merupakan sesuatu yang mempunyai nilai kecil, tetapi mahar itu wajib. Di dalam dalil Al-Quran ayat 4 daripada surat An-Nisa, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, ya. Jadi mahar ini juga suatu tanda bahwa wanita itu mempunyai derajat yang mulia, ya. Tetapi bukan berarti menikah itu tujuan utamanya adalah mendapatkan mahar, bukan, ya, atau jadi wanita bisa dibeli dengan mahar itu tidak, tetapi itu merupakan suatu bukti bahwa laki-laki ini memang benar-benar bertanggung jawab dan benar-benar serius, ya,
atau benar-benar menghargai, memperlakukan si perempuan itu dengan mulia. Dan disunahkan menyebutkan mahar di dalam akad nikah seperti qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur gitu ya. Nah, meski jika tidak disebutkan dalam akad nikah tetap sah. Ya, dan juga daripada nominal mahar itu sebenarnya tidak ada batas minimal atau batas maksimal di dalam mahar ya. Yang jadi standarnya adalah mahar tersebut atau segala apapun yang menjadi atau yang sah menjadi alat tukar itu bisa dijadikan mahar. Tetapi disunahkan lebih baiknya mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham gitu ya. Ya, jadi sesuai kemampuan daripada si mempelai laki-laki, tetapi juga jangan pelit gitu ya, atau jangan hanya sedikit mahar tapi resepsinya mewah segala macam. Nah, dalam hadis karena Rasulullah juga pernah menyinggung bahwa cincin dari besi pun bisa jadi mahar, dan juga sebaik-baiknya perempuan adalah yang murah maharnya, seperti itu ya. Jika dilihat daripada kemampuan si laki-laki misalkan ya, jadi tidak boleh juga memberatkan satu pihak dan menguntungkan satu pihak lainnya saja, tetapi kedua belah pihak harus mempunyai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Bisa dimengerti sampai di sini ya. Kemudian artinya di sini ketika Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya, artinya mahar ini bukanlah tujuan utama sebuah pernikahan, karena standarisasi nominal daripada mahar itu kan tergantung daripada kemampuan dan kondisi masing-masing ya pihak ya. Jadi jangan memberatkan. Tetapi kemudian bagi laki-laki juga jangan menggampangkan kata mahar itu, karena ada hadis sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya ya, maka dia semena-mena atau hanya seikhlasnya saja memberi mahar. Tidak ya, kita juga harus memuliakan perempuan ya, dan memberikan bukti bahwa kita merupakan pendamping atau laki-laki tersebut merupakan pendamping hidup yang akan bertanggung jawab bagi perempuan tersebut ya. Dan juga mahar itu boleh dalam bentuk seperti piutang, barang ya, atau kontan ataupun ditempokan, tidak melulu harus emas gitu, misalkan dengan emas dan sebagainya. Tapi kan ada juga yang saya terima nikah dan kawinnya dengan seperangkat alat sholat, ada juga yang memberikan barang-barang berharga lainnya, atau juga dengan ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya, dan sebagainya. Karena kemudian di sini ada permasalahan yang disebut dengan mahar musamma dan juga mahar mithli. Nanti saya membahas ini karena akan ada kaitannya dengan pembelajaran kita setelahnya di bab tolak fikih wanita ya. Kemudian mahar musamma ini, jika seorang perempuan itu berhak memiliki mahar musamma yang disebutkan di dalam akad apabila akadnya sah. Jadi mahar musamma ini, apa yang disebut dengan mahar musamma? Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan atau telah disebutkan di waktu akad. Ya, jika misalkan ketika di akad ini suami bilang maharnya dengan 1 juta rupiah gitu ya, tapi ternyata dia masih berhutang atau belum memberikan maharnya kepada istrinya, maka ketika setelah menikah akadnya sah dan kemudian istrinya telah digauli oleh suaminya, maka si istri ini berhak untuk mendapatkan mahar musamma. Mahar musamma itu apa? Mahar yang telah ditetapkan dan disebutkan di dalam akad gitu ya. Jadi pada prinsipnya mahar itu harus dibayarkan oleh suami ketika apa? Itu kan karena terjadinya akad nikah, maka harus memberi mahar. Tapi kalau maharnya itu juga bisa ditempokan sampai kapan? Jika si istri telah digauli oleh suaminya, ya sudah hunakad dukhul ya bainal mar'ah wal rajul, maka maharnya wajib untuk dibayarkan gitu ya. Tetapi misalkan si istri ini setelah menikah dengan suaminya, maharnya belum dibayarkan, tetapi di tengah pernikahan
istrinya belum digauli atau belum adanya dukhul antara suami dan istri tersebut, kemudian diceraikan karena beberapa alasan, maka istri ini tetap memiliki mahar, tapi bukan mahar musamma, tetapi ada yang namanya mahar mithli. Mahar mithli ini maka disesuaikan dengan mahar-mahar yang dibayarkan pada perempuan lainnya atau sekiranya sebayanya di perempuan-perempuan lain, ya, maka yang dibayarkan jadi jika pernikahannya tidak sah atau karena alasan tertentu, ya, atau istrinya berpenyakit segala macam, maka ke istrinya diceraikan, maka dia berhak mendapatkan mahar mithli, ya. Kemudian jika belum digauli, kemudian terjadi penceraian, maka istrinya berhak mendapatkan setengah daripada mahar tersebut. Di dalam Al-Baqarah ayat 237, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka dan padahal kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan. Tetapi jika suami ingin membayar seluruh maharnya, itu lebih baik dan diperbolehkan, ya. Kemudian syarat-syarat daripada mahar, ya. Jadi mahar itu memang nominal, minimal atau maksimalnya tidak ditentukan, tetapi ada yang disunahkan tidak boleh kurang dari 10 dirham atau tidak lebih daripada 500 dirham. Kemudian syaratnya itu juga mahar yang diberikan adalah merupakan harta yang berharga atau mempunyai nilai harga. Tadi, ya, adalah dia sah, standarisasinya adalah sah untuk menjadi alat tukar, gitu, ya. Kemudian dia juga bermanfaat. Bermanfaat di sini bukan sesuatu yang haram, misalkan mas kawinnya itu homer atau minuman keras, itu tidak boleh, gitu, ya, karena itu tidak bermanfaat dan itu sangat jelas sekali haram di dalam agama Islam. Kemudian yang paling penting adalah bukan milik orang lain atau bukan harta gosoban. Maksa mau nikah terus tidak ada dana, ya, kemudian dia mau kasih mahar yang bagus, yang besar untuk istrinya, kemudian dia mencuri misalkan ke toko emas, ya, 20 kilo emas, gitu, maka itu tidak dibolehkan. Seperti itu, ya. Bisa difahami kurang lebihnya spesifikasi atau penjelasan dan definisi daripada mahar yang ada di dalam pernikahan, khususnya di dalam agama Islam ini sendiri, ya. Kurang lebihnya cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Insyaallah pelajaran besok akan masih melanjutkan tentang bab tolak. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaihina fid dharaini, ya. Untuk tugasnya silahkan mengumpulkan voice note, ya, kurang lebih 1 menit kepada saya. Saya tunggu malam hari ini, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya kata-kata. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.